Kepala daerah ke depan itu harus punya mentalitas, bukan cuma di Parepare, dia harus punya mentalitas salesman. Politik itu sesungguhnya adalah instrumen untuk mencapai kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Ya kan? Mereka hidup di peradabannya. Maka kita yang harus cerdas memahami peradaban seperti apa sekarang. Apakah mentalnya masih sama dengan mental orang dulu? Yang pertama, jangan pilih pemimpin yang terlalu mau, karena itu money politik ujungnya. Yang kedua, jangan memilih pemimpin yang juga sangat tidak mau, karena tidak ada tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya beliau nih anak Makassar, lama di Makassar. Setahu saya beliau lama di Makassar. Tapi hari ini beliau sudah mendaftar di beberapa partai politik untuk jadi calon wali kota Parepare. Ada Bapak Taqiyuddin Jabar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini kalau saya mau ngomong Bapak siapa ini banyak sekali, anggota KAHMI, pengurus pengusaha KAHMI, betul apa? HIPKA, Himpunan Mahasiswa KAHMI, terus Kadin, aduh, di ICMI, apalagi sekarang mau mencalonkan diri jadi wali kota ini, sibuk sekali Bapak ini. Ya biasalah, itu berarti kepercayaan. Oke. Pak, ini saya mau langsung aja ini Pak, saya mau langsung. Bapak mencalonkan diri jadi wali kota Parepare 2014 lalu. Ya. Terus hilang Pak, nggak lagi nih. 2013. Terus nggak mencalonkan diri periode berikutnya. Terus maju lagi nih, mencalonkan diri di beberapa partai, membuktikan keseriusan Bapak Taqiyuddin. Bapak Taqiyuddin. Saya dipanggil aja Tekui. Tekui. Pak Tekui ini serius untuk maju ke gelanggang persaingan wali kota Parepare. Ya. Kenapa sekarang sih Pak? Kenapa tidak dari kemarin sih? Dari periode sebelumnya? Ya, ini soal pemahaman bahwa politik itu momentum. Jadi periode 2017 itu kami memang tidak mengambil bagian untuk kompetisi di situ. Pertama, memberi ruang kepada Pak Taufan Pawe selaku incumbent. Dan juga memberi ruang kepada penantangnya yang juga notabene adalah wakilnya, sehingga betul-betul head to head antara wali kota dan wakil wali kota. Jadi Bapak nih sebenarnya yang kasih ruang ke Pak Taufan Pawe? Ya otomatis meskipun tidak ditangkap secara seperti itu, tetapi dengan tidak masuknya saya otomatis mereka head to head. Pak, waktu maju lagi nih Pak, waktu sekarang nih maju lagi, apa di mana momentumnya Bapak merasa bahwa kayaknya ini saatnya saya maju lagi deh? Ya, pertama adalah kan gini, dari semua calon yang muncul, pasti bicara soal visi. Dan ketika pemerintahan atau calon kepala daerah bicara visi, tentu yang dibicarakan adalah upaya mensejahterakan rakyat. Nah, yang membedakan antara satu calon dengan calon lain adalah cara dia di dalam mencapai kesejahteraan itu. Sama-sama sejahtera nih tujuannya. Sama-sama sejahtera. Caranya, jalannya menuju ke sana. Jadi yang diperdebatkan sesungguhnya adalah cara untuk mencapai kesejahteraan itu. Olehnya itu, hal yang prinsip dan penting wajib difahami adalah kondisi objektif wilayah di mana kita ingin menjadi kepala daerah. Nah, setelah itu wujud keseriusan kita adalah melihat track record. Nah, jadi kalau sudah dihubungkan track record kita, kemudian di situ tergambar gagasannya seperti ini. Taruhlah misalnya, kalau saya seorang insinyur pertanian atau paham soal manajemen pertanian, tidak mungkin saya mau jadi calon wali kota di Parepare. Tentu saya ke Sidrap. Kenapa? Karena 60% masyarakat Sidrap itu hidup dari pertanian dan peternakan. Nah, sehingga kalau ingin mensejahterakan masyarakat Sidrap, maka yang harus dilakukan adalah pemahaman kita tentang bagaimana membangun irigasi, bagaimana pupuk yang murah, bagaimana benih yang murah,
bagaimana yang bersubsidi, begitu juga peternakan, bagaimana pakan yang baik, bagaimana pola kemitraan yang bisa menguntungkan masyarakat. Kenapa? Karena 60% dari jumlah penduduk masyarakat itu adalah petani dan peternak, sehingga tidak ada cara lain untuk mensejahterakan masyarakat kecuali itu. Nah, kalau Parepare gimana? Parepare ini second city dari Makassar. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar, ya, pasti kantor cabang pertama sesudah Makassar adalah Parepare. Kalau kita kembali ke historia, zaman Belanda aja, Parepare itu sudah dapat kepercayaan sebagai tempat asisten residence, pembantu gubernur pada saat itu. Kenapa? Karena letak strategis. Adakah kota seindah Parepare? Di utara dia berbatasan dengan Baru. Di selatan dia di selatan berbatasan dengan Baru, utara berbatasan dengan Pindrang, di timur berbatasan dengan Sidrap, kan? Kemudian di barat dia berbatasan dengan Selat Makassar. Dia punya gunung, dataran dan laut. Secara geologi, daerah seperti ini biasanya punya laut dalam. Itulah kenapa kapal-kapal pesiar bisa sandar di situ. Nah, kita belum bicara aspek ekonomi. Tapi saya ingin mengatakan dengan daerah seperti ini kita ditopang oleh namanya kota satelit, kota penyangga. Itulah Sidrap, itulah Baru, itulah Pindrang. Dan semua daerah yang berbatasan dengan Selat Makassar tadi. Nah, dia menyangga Parepare untuk mendatangkan ekonomi yang baik. Sehingga di Parepare itu hanya satu yang bisa membuat masyarakat sejahtera. Perbaiki UMKM. Dan memang faktanya di Parepare itu ada 15.757 pelaku UMKM. Itu setara dengan kurang lebih 48% dari jumlah keluarga di Parepare adalah pelaku UMKM. Pengusaha gitu ya, Pak ya? Pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi kalau mau disejahterakan orang Parepare, maka UMKM-nya diperbaiki. Kalau UMKM-nya mau diperbaiki, maka daya beli harus bagus. Kalau daya beli masyarakat mau diperbaiki, maka uang beredar harus banyak. Untuk uang beredar bisa banyak, perlu affirmative action. Perlu regulasi bagaimana memudahkan investasi. Tetapi bukan investasi yang kebablasan. Kita kemudian menjadi tamu di negeri sendiri. Investasi kebablasan yang mana sih, Pak? Bapak sering mendengar Dubai kan? Dubai, oke. Nah, Dubai itu luar biasa jadi buah bibir. Negara Arab, gurun pasir, dibangun ekonominya begitu hebat. Tetapi saya tidak merasakan bahwa ini Dubai. Ketika saya masuk di mallnya, saya cari baju koko tidak ada, saya cari gamis tidak ada, saya cari tasbih tidak ada, saya cari songkok aji tidak ada. Di mana kebanggaan kita sebagai daerah atau negara Islam yang hebat secara ekonomi? Tidak Dubai gitu, Pak ya. Dubai. Nah, ini yang semaksud kebablasan, Jangan sampai kita menjadi tamu di negeri sendiri. Kan kira-kira seperti itu. Pak, tadi tuh Bapak bicara nilai ideal, apa visi yang sebenarnya Bapak mau ambil di Parepare. Ini pertanyaan saya, Pak. 10 tahun kepemimpinan Tovan Pawe nih di Parepare. Dalam penilaian Bapak bagaimana sih, Pak? Bukan penilaian saya. Kalau kita memberi penilaian terhadap kinerja pemerintahan, tentu kita menggunakan ukuran-ukuran. Nah, ukuran yang harus digunakan termasuk misalnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Parepare gimana sih, Pak? Di atas dari standar. Jumlahnya lebih banyak, lebih tinggi. Oh, tinggi. Orang miskin di Parepare tinggi, Pak? Tinggi, ya kan? Nah, karena tadi itu UMKM-nya tidak digalakkan dengan baik. Itu satu. Yang kedua adalah pendidikan. Ukuran pendidikan. Yang ketiga adalah Gini rasio. Kalau di Parepare ini kan jumlah penduduknya kan kecil, APBD-nya cukup besar. Nah, sehingga siapapun wali kota pasti pertumbuhan ekonomi bagus, ya kan? Jadi pertumbuhan ekonomi yang naik ini bukan karena kemampuan Pak Tovan Pawe? Saya tidak bisa menjawab itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Parepare itu memang di atas rata-rata karena diuntungkan oleh letak strategis dan jumlah penduduk yang kecil, ditambah dengan status dia sebagai kota madya, kota Parepare kan. Nah, tetapi yang harus kita lihat adalah Gini rasio. Nah, berapa persen ekonomi yang menguasai yang berapa? Ya kan? Nah, itu yang berapa perlu. Orang yang menguasai yang berapa? Jadi kita tidak bisa bicara pertumbuhan ekonomi, kita bicara Gini rasio. Nah, itu kira-kira. Gini rasionya Parepare gimana, Pak? Sebenarnya, Pak? Cukup tinggi dibanding angka ideal 0, sekian. Berarti disparitas
antara si kaya dan si miskin Ya. ini jauh sekali, Pak. Ya. Itu karena UMKM tidak digalakkan. Itu karena itu tadi background. Ya. Nah, saya misalnya kalau ditanya bagaimana sih caranya agar gini rasio bagus, saya bilang harus ada industri non manufacturing. Industri non manufacturing. Oke. Apa industri non manufacturing itu? Ya industri pendidikan, ya industri pariwisata, ya industri perdagangan. Apa bedanya industri non industri? Kalau kita bicara industri, baca kita bicara dari hilir ke hulu. Ya, kalau kita bicara hanya perdagangan misalnya, kita bicara perdagangan, kita bicara industri perdagangan, maka kita bicara proses dari hilir ke hulu. Tapi kalau kita bicara hanya perdagangan, kita hanya bicara selisih. Ya kan? Ya. Hanya bicara selisih. Contoh kecil misalnya. Di Parepare ada usaha mobil ya. Tapi itu perdagangan. Dia beli bahan jadi dari Jepara atau dari Surabaya, datang ke Parepare hanya menggunakan satu tenaga kerja, dipoles, jadilah itu. Dijual, tinggal menunggu selisih datangkan lagi. Tetapi kalau dia industri, dia harus beli kayu gelondongan dari Raha, datangkan ke Parepare. Itu sudah berapa titik bisnis? Sudah itu dijadikan papan, bekerja lagi penggergajian, dijadikan balok, jadi penggergajian. Sudah dijadikan lemari, dijadikan kursi, bekerja lagi orang Toraja, orang Jawa Timur. Nah, sudah itu kemudian dipoles lagi, laku lagi yang namanya cat, laku lagi namanya seperti itu. Jadi ekonomi itu industri itu industri. Nah, itu juga akan bisa juga di industri bola. Bisa juga industri pendidikan gitu kan. Artinya industri adalah fokus kepada satu persoalan tapi dari hilir ke hulu. Itu. Orang Parepare emang bisa, Pak, mendengar penjelasan Bapak tadi ya. Kayunya di Oh ya, saya di 2 tahun terakhir berkomunikasi dengan teman-teman UMKM. Saya sampaikan itu. Nah, cuma memang kendalanya adalah kalau kita bicara UMKM, kita bicara 3 segmen. Oke. Nah, mikro, kecil, menengah. Nah, rumusnya kalau di Republik ini ya, hampir semua daerah sama. Kalau bicara UMKM, maka 98% itu adalah pelaku mikro. Hanya 2% yang kecil dan menengah. Nah, maka Bapak tidak bisa mengedukasi UMKM dengan bicara soal bagaimana dia harus bankable, bagaimana mengelola keuangan yang baik, tidak bisa. Karena 98% itu adalah mikro. Mikro itu adalah survive oriented, bukan profit oriented. Dia orientasi pada bertahan hidup. Bukan dapat untung. Bukan dapat untung. Jadi tidak bisa diajarkan bagaimana mengelola kredit. Kredit usaha rakyat tidak bisa. Mereka bertahan hidup, ya kan? Mungkin mereka ditinggal suami, meninggal, mungkin cerai. Usianya misalnya 60 tahun, 50 tahun. Nah, jualannya gade-gade dan segala macam, nasi kuning, hanya itu aja. Dan ini mereka jumlahnya banyak. Nah, ini hanya bisa hidup dengan sirkulasi ekonomi yang bagus. Dia penopang. Kan seperti itu. Dia kalau kita mau welcome terhadap pariwisata, terhadap orang datang, nah ini harus hidup. Sehingga dia punya standar. Tadi kita bicara industri, UMKM. Ya. Waktu saya searching, waktu pertama kali saya dikasih tahu, Pak, TQ mau datang. Udah, saya searching nih, Pak. Saya searching. Bapak memang di beberapa pemberitaan yang saya dapat memang punya fokus pada UMKM, Pak ya? Iya, jadi satu saya sebenarnya memang dari kecil kan Bapak sudah pengusaha ya di Parepare itu. Nah, saya banyak membantu. Kemudian setelah selesai kuliah, saya juga belajar berwirausaha ya, punya butik ya, jual LPG juga sama Pak Willy kemarin kan. Kemudian taksi ya, kami juga saya masuk di taksi yang Metro Makassar Taksi ya, itu punya saya kemarin tuh. 2017 enggak lagi kena kalau bersaing sama ini Pak, Gojek Pak. Jadi sudah seperti itu. Ini kan soal prinsip sebenarnya kan. Ya begitu. Ada beberapa, saya hitung itu sudah kurang lebih 28 lah jenis usaha yang saya pernah. Pak, background Bapak. Tapi Bapak masih di Kala sekarang? Saya masih di Kala. Ya. Background Bapak sebagai pengusaha tadi itu sudah sebut beberapa. Terus Bapak masih karyawan ya hitungannya Pak? Iya. Di Kala nih. Iya, saya sekarang branch manager di Toyota. Parepare. Oke. Background Bapak nih sebagai karyawan plus pengusaha nih, punya banyak usaha nih. Emang bisa bantu Bapak jadi wali kota, Pak?
Tergantung mau wali kota di mana. Parepare. Kalau di wali kota di Parepare pasti, karena kita bicara soal layanan. Saya ini dilahirkan sebagai pelayan. Salesman itu pelayan. Jadi semua SOP salesman itu pelayanan. Nah sekarang kota seperti Parepare harus bisa menjadi kota pelayanan yang baik. Nah, kalau bukan pelayanan yang masuk tidak bisa. Bagaimana membuat orang betah datang di Parepare? Bagaimana bisa menjadi kota servis? Tentu banyak variabel pendidikan dan segala macam. Tetapi mentalitas itu penting. Kepala daerah ke depan itu harus punya mentalitas, bukan cuma di Parepare. Dia harus punya mentalitas salesman. Kenapa? Mentalitas salesman. Kenapa? Salesman menawarkan. Bagaimana investor bisa datang kalau tidak bisa menawarkan sesuatu? Yang kedua, faham tentang siapa yang dia temui. Ya, saya di kala itu bersyukur ya, di Toyo itu punya tahapan-tahapan ya, pendidikan. Kita mengenal basic selling skill training, ada sales potential development, ada sales activity management. Nah, kalau di Indonesia ini baru ada satu kepala cabang Toyota yang jadi wali kota Cilegon. Itu dari Tunas. Itu. Saya 2013 sama-sama maju. Cuma dia periode keduanya dia masuk. Iya. Bapak, tolong saya dikoreksi, Pak. Setelah selesai 2013, Bapak kalah. Iya. Kan tidak berpolitik, Pak. Bukan kalah. Belum berkesempatan. Ya, memang kalau branch manager tuh selalu positif, banyak kalimat-kalimatnya. Oke, belum rezekinya lah Pak ya. Belum rezekinya. Bapak kan tidak berpolitik Pak setelah itu. Bapak malah hidup di swasta. Tidak berpolitik. Ini kita harus luruskan dulu. Politik itu sesungguhnya adalah instrumen untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan itu instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Ya kan? Nah, kalau ditanya seperti apa sih berpolitik? Apakah yang dimaksud berpolitik itu jadi anggota DPR? Belum tentu. Berpartai misalnya Pak? Berpartai itu belum tentu. Jadi saya sampaikan bahwa politik itu adalah instrumen kekuasaan. Kita tidak bisa berkuasa kalau tidak melalui jalur pilkada kan? Nah, pilkada berarti demokrasi. Demokrasi artinya suara terbanyak, ya kan? Nah, melalui dunia usaha inilah sebenarnya penting karena ada dua prinsip yang kita bisa dapatkan. Pertama, manajemen. Kita memiliki manajemen yang baik. Kalau kita ada di dunia usaha, banyak orang yang tiba-tiba jadi kepala daerah tidak paham manajemen. Bagaimana bisa memahami manajemen kota kalau dia tidak bisa memahami manajemen yang lebih kecil? Saya bersyukur bisa itu, ya. Dan bisa dicek, ya. Saya mungkin sampai hari ini tidak banyak lah orang di Toyota itu yang bisa memparalelkan the best national contest marketing, the best national contest supervisor, dan the best national contest branch manager. Dan saya lakukan itu. Dan saya dapatkan itu. Artinya ada kepercayaan. Nah, saya ingin tadi bicara masalah keseriusan. Dan itu terlupakan tadi. Orang tanya, seberapa besar keseriusan Bapak? Keseriusan saya bukan datang kepada masyarakat meyakinkan bahwa saya serius. Keseriusan saya adalah melakukan pemahaman secara detail tentang Parepare. Nah, karena S1 saya adalah politik pemerintahan, walaupun ada pengalaman organisasi dan pengalaman empirik dalam dunia usaha, tetap saya secara kesadaran saya ikut S2 S3. Dan S2 S3 itu saya ambil memang ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi UMKM. S3 saya UMKM. Cuma belum promosi aja. Dalam proses. Itu bentuk keseriusan saya. Ya, karena kalau saya tidak paham bagaimana caranya. Nah, Pak, dengan pencapaiannya Bapak nih, Bapak tadi dapat penghargaan di apa segala macam. Kan udah mentok nih Pak, Bapak udah di situ tuh. Kenapa harus jadi wali kota sih Pak? Nah, inilah bedanya. Tergantung mau jadi wali kota mau apa motifnya. Motifnya Bapak apa? Saya kira pengabdian. Saya kira pengabdian. Saya ini ya usia 54 tahun. Maju pilkada usia 44. Bapak pernah enggak dengar cerita Elang Emas itu? Elang Emas, Elang Emas itu usianya hanya 40 tahun. Nah, tapi ada ya 5% dari populasi itu menjadi elang emas. Yang mana itu? Dia bisa sampai umur 70 tahun. Tetapi ketika dia berada di umur 40, ada 3 hal yang harus dilakukan. Luar biasa pengorbanan itu. Yang pertama, dia harus ke lereng bukit, kemudian dia harus patokkan parunya. Karena usia 40 tahun itu
parunya sudah membengkok sampai ke dada sehingga tidak bisa lagi memakan. Ya kan? Nah, maka dia harus patokkan itu untuk sampai dia terjatuh. Bagaimana Patah sakitnya? ya? Patah. Nah, dia harus tunggu 2 bulan. Setelah tumbuh dia harus cabuti kuku-kukunya. Karena kuku-kuku itu tidak bisa lagi mencengkram di usia 40. Kenapa? Sudah melengkung juga. Nah, menunggu lagi 2 bulan sambil dia harus menahan kedinginan karena dia harus cabuti bulu-bulunya. Karena tidak bisa lagi bermanuver. Elang mas itu. Elang mas. Tapi 5 bulan kemudian, burung elang ini yang sudah berusia 40 tahun akan dengan pengalaman ditambah paru yang baru, dengan pengalaman ditambah kuku yang baru, dengan pengalaman ditambah dengan manuver yang lebih baik, maka dia bisa bertahan sampai 70 tahun. Nah, kita harus seperti itu sebagai manusia. Tidak boleh ada kata-kata pensiun. Tidak boleh ada kata-kata pensiun. Justru pengalaman itu yang penting untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang kita cintai. Kan seperti itu. Pak, tadi tuh kalimatnya menarik Pak tadi Pak. Bapak bilang, saya tanya, kenapa harus jadi wali kota? Bapak bilang ini persoalan pengabdian. Ini pertanyaannya Pak. Pak Teki ini punya utang apa sih ke masyarakat? Harus mengabdi? Kenapa Pak Teki harus mengabdi sih? Kenapa tidak urus aja keluarga misalnya? Sekarang punya Bapak punya perusahaan di mana-mana, di kala punya jabatan yang tinggi, ngapain mengabdi ngapain? Jadi hidup itu memang harus kita bisa membaca sinyalemen. Nah, Allah memberikan saya kelebihan yang mungkin orang lain tidak diberi. Ya mungkin saja dalam saya bersaudara 6 orang, mungkin hanya saya yang diberikan. Tidak ada yang kebetulan, kan? Dan kita tidak tahu apa yang tercatat dalam lauk mahfuz seseorang. Nah, kenapa tiba-tiba saya menjadi sarjana politik pemerintahan? Kemudian setelah itu kenapa ikut organisasi A, B, C, D yang kemudian mematangkan pengalaman saya. Kemudian ternyata di Parepare butuh orang yang paham pemerintahan, butuh orang yang paham tentang ekonomi, butuh orang yang paham tentang pemetaan-pemetaan bagaimana membuat masyarakat Parepare itu hidup sejahtera. Nah, saya anggap bahwa ini adalah sinyalemen pertama yang Allah berikan. Kedua, ketika saya ikut pilkada, saya ada 5 pasang. Incumbent ada nomor 3. Saya urutan kedua, menang di urutan kedua. Dengan support dari partai yang waktu itu partai-partai kecil. P3 1 kursi, PKPI 1 kursi, PBB 1 kursi, Hanura 1 kursi. Waktu itu 4 kursi. Dan kebetulan saya pemenang kedua. Dan jaraknya lebih sedikit dibanding jarak yang ke nomor 3. Tapi di situ ada 5 pasang. Kalau mau dipikir, yang nomor 4 itu dia pejabat di PU. Kan? Incumbent ini semua kontraktor di situ. Tapi kenapa saya nomor 2? Apakah saya salah ketika saya membaca isyarat Tuhan bahwa ini adalah isyarat bahwa berikutnya saya harus maju kembali? Ya cuman kan kemudian tidak maju lagi Pak. Nanti itu, sekarang nih. Itu soal momentum. Itu soal momentum. Oke, kalau bicara isyarat apa sih yang Bapak dapat nih? Kayaknya sekarang nih maju, bukan yang kemarin. Kenapa bukan yang sekarang? Kenapa bukan periode berikutnya misalnya? Ya, saya hitung-hitung ya, memang ideal pemerintah itu 10 tahun. Ideal pemerintah 10 tahun. Karena dia tahun keempat itu sudah terganggu. Kinerjanya sudah terganggu. Tahun keempat. Tahun pertama dia baru beradaptasi. Jadi efektif. Dia hanya bisa berbuat untuk rakyat kira-kira 3 tahun. Menurut saya. Satu periode ya. Satu periode. Nah, angka 3 tahun itu tidak bisa membangun infrastruktur yang baik. Ya, karena ini proses. Parepare bagus kok Pak infrastrukturnya. Nah, gini, memahami infrastruktur itu harus implicated. Implikasinya yang dihitung nih Pak. Implikasi setiap pembangunan itu harus ada pada soal kesejahteraan rakyat. Kalau kesejahteraan rakyatnya naik, angka pemangkuran berkurang, meskipun Bapak tidak mengatakan bahwa infrastrukturnya bagus, maka penilaian KPI-nya bagus. Ini soal pilihan-pilihan saja. Kita bisa masuk sebuah kota, kemudian kita lihat misalnya, ya kan, rame dengan lampu misalnya, segala macam. Rumah sakit. Ada rumah sakit, tetapi lihat implikasinya, implikasi terhadap itu. Kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Bapak nih, implikasinya apa? Dengan masifnya, saya kebetulan beberapa kali sering ke Parepare, saya punya adik di Parepare. Kalau dengan masifnya infrastruktur oleh Pak Taufan Pawwa, biar bagaimanapun beliau kan wali kota 10 periode, 2 periode. Menurut Bapak implikasinya udah ideal belum?
ukuran kebenaran itu relatif. Oke. Nah, tetapi saya selalu kembalikan ke persoalan KPI tadi, Key Performance Indicator, ya seperti itu. Jadi saya tidak pada posisi untuk menjawab itu. Ya, nah, tetapi saya kira kita bisa lihat dari angka kesukaan, ketersukaan, tingkat ketersukaan orang kepada pemimpinnya bisa dilihat dari situ. Makanya itu linear dengan apa yang mereka rasakan. Pak, tadi di luar Bapak tuh sempat ngomong ini Pak sama saya Pak. Saya tuh agak tidak percaya sama survei-survei Pak. Iya. Kenapa Pak? Bukan tidak percaya sama survei. Karena begitu banyaknya survei sehingga terjadi potensi persaingan. Nah, bagaimanapun ini kan perusahaan dan perusahaan itu tentu mau hidup. Nah, sehingga sama emas juga begitu. Emas itu kan ada 24 karat, ada 22 karat, ada 18 karat. Saya kira dalam semua segmen itu juga seperti itu. Survei juga begitu. Ada survei yang tentu mempertahankan integritas. Nah, yang bahaya kalau jumlah surveyor ya atau jumlah konsultan politik yang lebih banyak yang tidak mempertahankan nama itu. Nah, itu kan bahaya karena memang hasil survei itu mempengaruhi juga hasil survei ini 5% dari opini. Jadi kecenderungan orang itu memilih calon yang dianggap pemenang. Nah, disitulah perannya survei-survei itu. Bapak nggak pakai surveyor Pak? Pakai. Kalau orang profesional tidak pakai survei, Tuhan keduanya orang profesional itu survei. Nah, tetapi yang kita harapkan adalah survei yang capable ya. Pak, di 10 tahun pemerintahan Pak Taufan Pawe ini saya memperhatikan bahwa beliau tuh sangat memperhatikan infrastruktur. Langkah beliau menurut Bapak ini udah tepat belum? Sepertinya saya agak susah dihadapkan dalam pertanyaan-pertanyaan soal pemerintahan itu. Pertama, kapasitas saya untuk menjawab tentu tidak. Yang kedua, khawatir akan menjadi subjektif karena rivalitas saya, misalnya istrinya maju. Ya, Bu Erna kemarin beberapa hari lalu juga sempat datang ke sini. Misalnya Allah menghendaki saya harus berkompetisi, ya kan? Itu kan jadi problem. Bisa menjadi jejak digital saya yang terkesan nanti subjektif. Cuman kan maksud saya pemerintahan 10 tahun ini kan tidak boleh juga tidak dikritik misalnya. Oh ya, tapi kapasitas saya tidak boleh dalam posisi mengkritik, ya. Karena saya pada posisi yang mau bersaing kan. Pak Tegi, sorry, saya Bapak, saya perhatikan juga di waktu saya dikabari Bapak bersedia datang nih. Kira kita undang. Saya cari sosmednya Bapak susah sekali Pak. Tidak main sosmed kan? Kenapa? Kan hari ini semua loh Pak. Ya. Semua pakai sosmed loh Pak. Saya anjurkan orang pakai sosmed. Iya, kenapa Pak? Adalah kita punya. Saya ada juga tuh Instagram dikelola oleh tim. Isinya apa Pak? Ada kegiatan-kegiatan apa segala macam. TikTok juga ada kan. Dan saya sangat konsen soal ini sebuah peradaban ya. Sekarang ini nilai transaksi di Indonesia itu 240 juta dari 280 juta orang bertransaksi melalui betul. Iya, jadi semua sudah pakai. Ini sebenarnya saya mau nanya berikutnya nih Pak. Seberapa penting anak muda buat Bapak? Oh, sangat penting. Sangat penting. Karena gini, saya selalu bilang begini, semua kita ini memiliki 3 hal. Hampir semua kita memiliki 3 hal. Kita punya masa lalu, kita masa kini, dan kita punya masa depan. Masa lalu selalu melahirkan pengalaman, tapi membutuhkan kearifan. Masa kini selalu melahirkan pemahaman, tetapi membutuhkan ikhtiar dan doa. Masa depan selalu membutuhkan pengharapan, tapi membutuhkan visi dan cita-cita. Masa lalu tanpa pengalaman dan kearifan hampa. Masa kini tanpa ikhtiar dan doa itu kosong. Masa depan
tanpa cita-cita, visi, maka itu sesat. Nah, ketika kita ditanyakan bagaimana pentingnya masa depan dan bagaimana pentingnya anak muda adalah masa depan. Kalau kita tidak bicara soal anak muda, kita tidak bicara masa depan. Kalau kita tidak bicara masa depan, kita tidak bicara pengharapan. Kalau kita tidak bicara pengharapan, maka sesat. Kan? Nah, maka penting untuk kita bicara sesat. Di Makassar, Pak, anak di Makassar, Pak, ya. Itu anak-anak muda tuh ini, Pak, berani sekali buka usaha di awal tuh. Punya kemampuan. Ya. Tapi begini, demografi Amerika itu membagi kelompok usia secara demografi itu. Jadi umur yang 70 sekarang namanya baby boomers. Kita ini generasi X. Kemudian ada generasi milenial. Ya, saya, Pak. Ya. Nah, kemudian ada lagi generasi alpha. Nah, pemerintah hari ini yang selalu dia dengung-dengungkan adalah NKRI 2040-2045. Generasi emas katanya. Generasi emas. Kenapa generasi emas? Karena pada saat itu kita sedang menuju pada bonus demografi. Bonus demografi itu adalah jumlah usia produktif dalam satu negara mendominasi usia non produktif. Nah, sekarang generasi alfa sekarang umurnya berapa? 12 tahun. Kan? Nah, 2045 dialah menjadi 35 tahun, 40 tahun. Bayangkan kalau mentalitas dari setiap generasi ini yang sekarang berbeda-beda, karena kalau demokrasi Amerika itu menganggap begini, yang tangguh itu adalah baby boomers. Kalau kita di Indonesia yang tangguh itu baby boomers, umur 70. Kenapa? Karena dia masih merasakan sulitnya penderitaan penjajahan. Nah, dia memasak dengan menggunakan corong, kemudian ditiup itu, Pak. Metiup, ya. Nah, seperti itu. Saya masih dapatkan itu setengah kan. Nah, sudah itu saya generasi itu masih sangat agresif, masih inovatif. Kenapa? Karena kita masih dididik langsung oleh baby boomers. Tapi di bawah saya itu sudah mulai ada malas. Kan? Inovasinya sudah lemah. Nah, sekarang yang umur 12 tahun baru lahir sudah main HP. Nah, bagaimana kita bicara etos kerja? Nah, siapa yang perhatikan semua itu? Kalau bukan kita yang pikirkan. Itulah pentingnya pemimpin hari ini bicara soal milenial, bicara soal masa depan. Mereka hidup di peradabannya. Maka kita yang harus cerdas memahami peradaban seperti apa sekarang. Apakah mentalnya masih sama dengan mental orang dulu? Oh, mungkin tidak. Kan? Mereka sudah dimanjakan dengan Grab. Mereka sudah dimanjakan. Salahkah itu? Tidak. Yang salah adalah ketika ukuran-ukuran peradaban itu kita gunakan di luar peradaban yang ada. Seperti saya tidak bisa. Tetapi kita harus punya kecermatan untuk menyiapkan itu. Seperti itu. Peran pemerintah di mana sih, Pak? Sangat penting. Nah, pemerintah lah yang harus mensiasati itu. Sehingga tidak boleh pemerintah harus menyiapkan soal-soal seperti itu. Itu. Pak, saya mau kembali ke pengalaman Bapak beberapa tahun lalu, Pak. Di Pileg kemarin, Pak, kan banyak tamu politisi datang nih, Pak. Nah, di sini ngobrol saya. Biasanya saya tanya ini, Pak. Setuju tidak bahwa pemilu kemarin, Pileg kemarin, adalah pemilu paling brutal selama pemilu ada di pemilihan langsung? Setuju enggak itu, Pak? Setuju. Kalau kan begini, setuju tidaknya kan bergantung pada standar yang kita pakai. Kalau kita menggunakan standar demokrasi, maka saya setuju bahwa itu brutal. Brutal dalam artian ini, Pak, money politik. Money politik. Ya, betul ya, setuju. Nah, persoalannya adalah banyak juga orang yang menjadikan pemilu kemarin itu ditakutkan, itu jadi cerminan pilkada berikutnya. Berarti yang kita mau bilang adalah jangan sampai pilkada ini memang hanya mengandalkan uang dalam kontestasinya. Kalaupun iya, dan ini pertanyaan wajar saya pikir. Bapak, isi tas Bapak emang cukup, Pak? Jadi begini. Yang utama itu sosial kapital. Sosial kapital, bukan ekonomi kapital nih ceritanya nih. Sosial kapital. Investasi sosial, ya kan? Itulah penting. Kenapa selalu orang bertanya begini? Kepala daerah itu harus kelahiran daerah itu.
Oke. Nah, itu berhubungan sosial kapital. Contoh kecil misalnya saya. Iya. Orang memahami Teku itu, teman saya, teman TK masih ada, teman SD ada, masih ada, teman SMP ada, teman SMA saya ada. Jadi nanti saya kuliah di Unhas, ya kan, baru tinggalkan pare-pare. Jadi hubungan-hubungan itu sosial kapital. Nah, kedua soal money politik itu sebuah keniscayaan. Hampir semua negara mengalami hal yang sama, ya kan. Tapi kalau kemudian dianggap brutal karena pernah pilkada langsung sebelumnya tidak seperti ini. Nah, artinya apa? Warning bagi kita semua bahwa ketika uang yang bicara, maka masyarakat kita sudah sulit melakukan diferensiasi terhadap calon dengan calon lainnya. Nah, itu. Jadi ketika terjadi pertarungan ya atau kompetisi, kan, bila mana caleg tersebut tidak mampu menyampaikan atau mensosialisasikan kapasitas dia yang bisa menjadi pembeda dengan caleg lain, maka faktor uang menjadi utama. Ya, bagaimana masyarakat mau menilai? Tentu dia cari yang banyak-banyak. Tetapi, ya, kalau anggota, saya kira tidak pasti masih ada lah sekian persen yang tidak begitu. Mungkin tidak pakai uang adalah yang betul-betul ketika terpilih, kemudian dia menjadikan itu sebagai amanah, kemudian dekat dengan masyarakatnya, ya sudah pasti terpilih kembali itu. Nah, tetapi yang banyak ini kan yang baru ini ya mungkin seperti itu karena dia tidak bisa memberikan pembeda. Nah, kedua, pileg dengan pilkada beda. Ukuran ketokohan memilih calon legislatif dengan pilkada itu beda. Pertama karena nuansanya berbeda. Kalau pileg ini kan satu daerah saya Parepare misalnya 25 anggota DPR terpilih. Dari 25 itu terdiri dari sekian. Maka ratusan yang harus dipilih dan diseleksi. 180 kan perdapil kan. Nah, kalau pilkada itu paling tinggi 3-4. Maka ada nuansanya, ada ruang orang untuk memilih tokoh. Ada kesempatannya memilih tokoh. Nah, sehingga faktor uang penting tetapi tidak terutama. Karena ada tokoh yang kira-kira sudah ada di hati masyarakat yang diyakini bahwa ini bisa membangun dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Tetapi masyarakat yang tidak bisa menangkap diferensiasi perbedaan antara kandidat A, B, C, itulah yang butuh uang. Akan seperti, tapi persentasenya tidak sebesar. Ini pertanyaan saya. Diferensiasinya Pak Teki apa, Pak? Saya kira Bapak bicara tentang Parepare, apapun Bapak tanyakan saya bisa. Saya akan dan Bapak tidak perlu ragukan saya karena secara akademik kan, secara akademik tingkatan pendidikan tertinggi adalah doktoral. Dan saya ini menunggu promosi aja. Jadi udah different nih Pak. Silakan. Pak, ini pertanyaan saya hampir kepung semua politisi nih Pak. Bapak nih kalau kemudian kita bicara definisi politik tuh beda aja tiap-tiap orang kan begitu Pak. Dan boleh kita menganggap bahwa selama ini Bapak sebenarnya berpolitik Ji. Ya kan begitu toh. Walaupun tidak berpolitik praktis, tidak berpartai, tidak mencalonkan. Oke, pertanyaannya begini Pak. Dalam kehidupannya Bapak selama ini, mulai dari ini, pernah tidak Bapak dikecewakan sama masyarakat Pak? Oh pasti. Yang Bapak harus tanya ke saya, bagaimana caranya mengatasi supaya tidak kecewa? Ada dua caranya. Satu, pertama adalah ikhlas, ya kan? Yang kedua, susah Pak itu Pak. Oh, tidak susah. Ini latihan aja. Latihan ikhlas. Betul, latihan. Jadi suatu waktu saya ditanya, apa sih, bagaimana sih ikhlas itu? Nenek saya pernah bilang itu, ikhlas itu sama dengan ketika Anda buang air besar. Nah, Anda tidak perlu mengoreksi ketika buang air besar. Wah, ini jangan dikeluarkan. Ini makanannya nih makanan mahal gitu kan? Sama aja kan keluar. Itu. Pokoknya apapun yang masuk keluar saja. Itu ikhlas. Yang kedua saya kira standar moral. Standar moral Pak. Standar moral itu penting dalam sebuah tingkatan. Kita bicara politik, kita bicara pendidikan, kita bicara ekonomi, semua standar moral utama. Nah, mestinya pendidikan dan pergaulan itu mempengaruhi standar moral orang. Nah, waktu saya ketua Palmera 2 periode, saya diminta untuk menjadi yang ketiga kalinya. Saya beri ruang ke yang lain untuk mengganti saya. Kenapa Pak? Ya standar moral aja. Bahwa ada yang mau dan kemudian kita sudah 2 kali, berilah kesempatan yang lain. Beda kalau tidak ada yang ingin ya, atau tidak ada yang mau. Ya kita sebagai amanah kita harus jalankan. Di Orari saya 2 periode.
Kadin Selatan, wakil ketua Kadin Sibuk Selatan. sekali Bapak. Sibuk Pak. Cari-cari kesibukan. Nah, jadi itu penting Pak, yang seperti ada standar. Nah, pendidikan seyogyanya, ya lingkungan pendidikan seyogyanya memberi standar moral kepada seseorang. Nah, orang kan bilang begini, memilih pemimpin itu ada 2 hal yang kita harus hindari. Yang pertama, jangan pilih pemimpin yang terlalu mau. Jangan pilih pemimpin yang terlalu mau. Karena itu money politik ujungnya. Yang kedua, jangan memilih pemimpin yang juga sangat tidak mau. Terlalu tidak mau. Karena tidak ada tanggung jawab. Iya. Maka sedang-sedang saja. Maka pemahaman ini, falsafah ini yang saya harus jaga. Jangan sampai saya kemudian terpengaruh untuk masuk dalam kategori salah satunya itu. Tetapi kalau kepemimpinan Rasulullah kan kita ada ada contohnya gitu kan, ada tauladannya ya. Dia siddiq, dia tabligh, dia amanah, dia fatona gitu. Indikator ideal kepemimpinan tuh itu indikator kepemimpinan. Pak, ini pertanyaan terakhir barangkali Pak. Tadi saya sudah tanya, pernah nggak dikecewakan sama masyarakat? Pertanyaan saya berikutnya, di mana momen seorang Teki itu merasa bangga menjadi anak Parepare? Paling bangga. Ketika saya bisa merebut hati orang tanpa memberikan uang. Itu Pak ya. Masih bisakah kita beroptimis pada Parepare Pak? Oh ya, saya optimis. Terima kasih Pak Teki. Terima kasih sudah hadir di studionya Portal Media Pak. Nanti kalau udah jadi wali kota Pak, jangan malas-malas datang kalau diundang Pak. Enggak, kita bikin cabangnya di Parepare. Amin. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Kita kembali lagi ke episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.